Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini langsung saja kita saya persilakan kepada pemateri yang akan dipresentasikan oleh saudari Anissa Lutfiah dengan judul Penciptaan Pasangan Agar Menggapai Ketenangan Hidup. Waktu dan tempat saya persilakan. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk mempresentasikan hasil karya tulis saya, yaitu dengan tema penciptaan pasangan agar menggapai ketenangan hidup. Pendahuluan, setiap kehidupan di dunia ini Allah akan ciptakan masing-masing itu pasti berpasang-pasangan. Seperti siang dan malam, kemudian ada bumi dan langit, dan juga kita sebagai manusia ada laki-laki dan perempuan. Mengapa Allah menciptakan sesuatu itu berpasangan? Karena itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang sebagaimana ada dalam Quran surat Az-Zariyat yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Dari sinilah saya tertarik untuk membahas tema yang berjudul penciptaan pasangan agar menggapai ketenangan hidup. Metode ini saya digunakan yaitu tafsir maudhu'i, karena tafsir ini sebuah kajian tentang mufradat yang terdapat dalam ayat Al-Quran yang disusun satu bagian antara satu dengan yang lainnya dengan sebuah analisis dan penjelasan. Kemudian, di mana dalam ayat Al-Quran tersebut, pola mudilamat yang berbeda dan hubungan lafaz yang berbeda dengan menggunakan analisis yang komprehensif dengan tetap memperhatikan mana ayat awal dan ayat akhir, dan digunakan ilmu asbabun nuzul serta didasarkan sunnah nabawiyah dan tidak meninggalkan salafus sholihah yang berhubungan dengan tema yang diteliti. Saya mengambil dari sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yukfirun. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, yaitu suami atau istri, dari jenis kamu, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, berdasarkan tema yang dibahas, fokus ayat tersebut, saya mengambil kata ja'ala, azwajan, hafadatan, razaqakum, dan at-thayyibat. Yang pertama, kata za'ala ini, menurut Al-Mu'jam Mufahras li Al-Fadhil Qur'anil Karim digunakan dalam Al-Quran sebanyak 77 kali, yang mana kalian bisa baca di mana-mananya. Kemudian saya mengambil beberapa analisis ayat untuk munasabat, yaitu di antaranya ada Quran surat Al-Baqarah ayat 22, dan Quran surat Al-An'am ayat 1, kemudian Al-Qasas ayat 71, Al-Qasas ayat 72, Quran surat Al-Qasas ayat 73. Nah, dari yang telah dipaparkan,
atau dijelaskan dalam artikel ini, dari beberapa surat yang telah dicantumkan, kata ja'ala itu biasanya disandingkan dengan pasangannya. Seperti dalam Al-Qasas itu terdapat berpasangan, di mana kayak kata siang, kemudian malam, kemudian bumi, dan ada juga kata langit. Jadi sebagai lawannya, pasangannya. Mengapa Allah menciptakan sesuatu itu berpasangan? Karena hal itu untuk saling melengkapi satu sama lain. Karena kan dari kita juga pasti ada kelebihan dan kekurangan. Hal ini menunjukkan bahwa memang sebetulnya ada sifat yang perempuan punya, tapi di laki-laki tidak ada, ataupun sebaliknya. Kemudian kata azwajan, dalam Mu'jam Mufahras li Al-Fadil Qur'anil Karim itu digunakan sebanyak 14 kali. Mungkin kalian juga bisa baca terdapat pada ayat berapa saja. Kemudian kata azwajan ini yang saya cari itu ada dua makna. Bisa pasangan, bisa juga berarti istri-istri. Seperti Al-Baqarah ayat 234, kemudian Al-Baqarah ayat 240, Al-Hijr ayat 88. Nah, dari beberapa surat yang sebagaimana saya paparkan di atas, azwajan itu kan tadi ada dua, ada istri-istri dan juga pasangan. Lalu dimaksud istri itu sesuai dengan surat An-Nahl ayat 72 adalah pasangan dari seorang suami yang nantinya akan menghasilkan keturunan, yaitu berupa anak dan cucu. Kemudian dalam beberapa surat juga disebutkan bagaimana cara memperlakukan seorang istri dan apa saja kewajiban dan haknya seorang istri ini ketika dia menjadi pasangan suaminya. Kemudian kata hafadatan itu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 1 kali, hanya ada pada surat An-Nahl ayat 72. Kata hafadatan ini berarti cucu. Cucu itu Allah ciptakan berasal dari pasangan suami istri yang kemudian menjadi beranak pinak dan menjadi cucu. Kemudian kata Rozakokum, menurut Al-Mu'jam Mufahras itu ada 9 kali, dan saya mengambil contoh pada surat Al-An'am ayat 142, Al-Anfal ayat 26. Kemudian yang terakhir kata at-thayyibat itu ada 20 kali dalam Al-Quran. Saya mengambil contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 57 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Dari dua ayat yang telah dipaparkan, kita bisa melihat bahwa thayyibat ini diartikan dengan baik. Dan kata baik ini kebanyakan bersanding dengan kata rezeki. Jadi ada keterikatan antara kata yang baik yang saya ambil fokus ayat ini sama kata rozakokum yang sebelumnya gitu. Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang baik dan halal dan juga mengeluarkannya baik dalam bentuk infak, sedekah maupun yang wajib yaitu zakat. Hal ini merupakan tanda kita bahwa salah satu tanda kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian ada tafsir biqauli Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas berkata, seorang cucu perempuan adalah orang yang melahirkan seorang laki-laki. Dia mengarahkan ke ayat dan jadikan kamu istri anak laki-lakimu. Dan komentar ini diriwayatkan oleh Al-Tabrani dari Sa'id bin Zabir oleh Ibnu Abbas. Kemudian tafsir biqauli Swahabi berdasarkan atas informasi yang diperoleh dari kitab Syarah Imam bin Ahadits Ahkam. Dan yang ketiga, bahwa ini serupa dengan apa yang dikatakan dalam firman yang Maha Kuasa, dan Dia menjadikan bagimu dan istri-istrimu anak dan cucu. An-Nahl ayat 72.
cucu adalah hamba, dan mereka adalah anak laki-laki khususnya. Artinya mereka bukan hanya anak laki-laki, tetapi anak laki-laki dan cucu bersama-sama. Yang dimaksud adalah menceritakan secara keseluruhan, maka kami katakan di sini, yang dimaksud adalah menceritakan tentang gambaran kedua hal tersebut secara bersama-sama. Artinya itu bukan hanya pembersih mulut seperti Anda ketahui dalam perasaan, tetapi bagaimanapun juga menyenangkan Tuhan. Jadi, kenapa tafsirannya seperti ini? Karena yang saya cari itu dari kata hafadatan. Dan saya menemukan ada tafsir dari Qaulus Sahabat. Kemudian yang terakhir pendapat ulama yaitu dan dia berkata, dan Allah telah membuat pasangan untuk Anda dari jenis Anda sendiri dan telah membuat untuk Anda dari pasangan Anda anak-anak. Dan dia berkata, maka dia jadikan dia nasab dan ipar. Syafi'i berkata, telah sampai kepada kita bahwa Rasulullah SAW bersabda, menikahlah yang banyak karena aku bangga akan hal itu. Berapa banyak bangsa, bahkan dengan jatuh. Dari sini kalian juga bisa membaca sendiri. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari pelajaran hikmah penciptaan pasangan agar menggapai ketenangan hidup ini yaitu kita diajarkan oleh Allah itu untuk selalu mensyukuri apapun yang telah Allah berikan. Allah kasih sesuatu pasti ada manfaatnya dan Allah larang sesuatu itu pasti ada madaratnya. Sama halnya dengan penciptaan pasangan ini. Kenapa ada penciptaan perempuan dan ada juga penciptaan laki-laki? Karena di balik itu ada tanda-tanda kebesaran Allah dan juga pasangan itu diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk Saudari Anissa Lutfiah. Sampai dari sini sudah paham. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Mbak Anissa, terkait ilmu munasabah, mohon dijelaskan apa itu pengertian dari ilmu munasabah dan munasabah dari fokus yang kamu cari itu apa menurutmu? Untuk yang kedua, satu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi boleh ditampung dulu pertanyaannya, nanti baru dijawab. Ya, boleh Mbak Anissa. Baik, jika yang lain ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Itu tadi saya bertanya mengenai keterkaitan antara makna yang menjadi kata kunci dalam artikel tersebut. Jadi ada dua pertanyaan ya tadi. Apa yang dimaksud dengan munasabah dan apa yang menjadi munasabah pada ayat di sini? Saya izin menjawab dari pertanyaan Mas Wisnu terlebih dahulu. Yang dimaksud munasabah ialah sebuah konsep di dalam ulumul Quran yang dimana membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif atau membandingkan dengan menghubungkan antara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, antara pembuka ayat dan penutup ayatnya, dan antara ayat dengan nama surat yang menjadi tema sentralnya. Nah, tadi kan
dalam Mu'jam Mufahros itu saya mengambil misalkan 77. 77 ini saya ambil beberapa, dengan begitu saya bandingkan tafsirnya dan cari satu persatu. Ini ayat ini kira-kira tafsirannya apa? Ini ayat ini tafsirannya apa? Kemudian saya gabungkan menjadi satu. Oh, berarti maksudnya tafsir ayat dalam fokus ayat itu kan saya Quran surat An-Nahl ayat 72. Berarti seperti itu. Kemudian maaf tadi apa aja Mas Wino pertanyaannya? Mungkin sudah terjawab, Pak. Tapi saya izin bertanya lagi Oh iya, mengenai, kan tadi kan sampean menjelaskan bahasanya kita itu harus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Nah, kalau misalnya apa yang menyebabkan seorang laki-laki itu berpoligami kepada perempuan, mungkin bisa dijelaskan atau teman-teman yang lain bisa menanggapi terkait kasus poligami ini. mungkin yang lagi viral sekarang itu kasus yang mentor poligami Kiai Hafizin, yang dimana kasus itu bukan kasus sih, permasalahan itu diambil dari narasi TV ya kalau nggak salah. Saya pernah lihat juga videonya. Menurut saya, kenapa laki-laki berpoligami pada zaman Rasulullah, mengapa Allah perintahkan Rasul poligami, dan pada zaman sekarang itu sangat sesuatu hal yang berseberangan. Artinya dalam konteksnya itu jauh berbeda. Zaman Rasul itu kan karena banyak perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya berjihad. Jadi perempuan-perempuan itu mempunyai anak. Nah, karena mungkin ketidaksanggupan mereka untuk membiayai anak-anaknya, maka Allah perintahkan Rasul itu untuk menikahi perempuan-perempuan itu. Nah, boleh dikatakan konsep poligami itu ada setelah konsep monogami. Rasul menikahi Bunda Khadijah atau Siti Khadijah radhiyallahu anha itu dalam kurun waktu yang lama, dan itu dia tidak berpoligami, sedangkan ketika menikahi Bunda Aisyah radhiyallahu anha baru ada perintah poligami. Nah, kalau dalam zaman sekarang mungkin hikmahnya poligami itu karena kan perbandingan perempuan dan laki-laki itu lebih banyak lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ada yang mengatakan bahwa ketika hari kiamat tiba itu perbandingan perempuan dan laki-laki, perbandingan laki-laki dan perempuan itu 1:10. Artinya perempuan ini lebih banyak daripada laki-laki. Sekarang juga sangat-sangat terlihat perbandingan perempuan dan laki-laki. Mengapa Allah perintahkan poligami? Salah satunya mungkin diantaranya hal itu. Tapi konteks poligami yang dibetulkan atau yang betul-betul disyariatkan itu gimana? Bukan untuk sekedar hanya melepas nafsu atau kita bilangnya libido. Bukan hanya melepas itu saja, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama dalam adil. Adil itu kan bukan masalah harta, tapi masalah hati yang memang hati orang siapa yang tahu, kecuali kita sama Allah sendiri gitu. Jadi kenapa ada laki-laki yang seperti itu? Mungkin pertama, wallahu alam, tapi menurut saya dia bisa jadi salah persepsi atas pemahaman tafsir menikahlah dengan 2, 3, atau 4 perempuan. Tapi jika kamu tidak sanggup adil, maka nikahilah satu wanita saja. Gitu. Karena kan dari beliau juga menyampaikan bahwa kenapa pengen nikah berkali-kali, itu pertama dia menginginkan untuk mempunyai anak kan, anak yang banyak. Sementara memang ada hadisnya bahwa Rasulullah juga memerintahkan kita untuk mempunyai anak yang banyak. Dan kata pepatah dulu tuh banyak anak banyak rezeki. Tapi dalam konteks apa dulu mempunyai anak? Karena Islam tidak memperbolehkan bahwa wanita dicerai itu karena menopause. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Dan poligami itu harus ada izin dari istri pertama. Kalau misalkan poligami tidak ada izin istri pertama,
maka saya yakin 100% pernikahannya tidak akan tercatat di kantor urusan agama atau di catatan sipil. Gitu, Mas. Mungkin Masnya bisa tanya-tanya, terlebih mungkin karena ada godaan ya, karena kan nikah itu ujian seumur hidup. Lihat perempuan yang lain tuh pasti, wah lebih cantik nih dari istri saya. Pasti mungkin seperti itu. Tapi ya balik lagi ke diri kita masing-masing, gimana cara kita membentengi iman kita, gimana cara kita melindungi keluarga kita. Gitu, Mas. Ada feedback mungkin dari teman-teman, ada yang mau ngasih sanggahan, boleh? Atau saya jawab dulu yang Mbak Nusaibah ya. Dari pertanyaan Mbak Nusaibah, apa sih hubungan antara fokus ayat yang saya ambil? Dari pertama itu kan kata ja'ala, terus kata azwajan, kata hafadatan, rozakokum, dan terakhir itu kata at-thayyibat ya. Nah, ja'ala ini itu kan artinya penciptaan di mana Allah menciptakan yaitu azwajan, sebuah pasang-pasangan. Baik penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi, kemudian penciptaan hewan-hewan juga berpasangan kan untuk memiliki keturunan. Kemudian dari penciptaan itu akan menghasilkan hafadatan, keturunan atau yang disebut dengan cucu. Kemudian ada rozakokum. Nah, cucu ini merupakan sebuah rezeki. Anak itu rezeki. Kenapa? Karena tidak semua orang Allah kasih kesempatan untuk mempunyai anak. Banyak kan orang-orang di luar sana yang memang tidak bisa memiliki keturunan. Berarti itu juga Allah bukan kasih rezekinya bukan berupa anak gitu. Tapi mungkin ada hal yang lain. Nah, anak ini nantinya akan membawa kita ke dalam surga atau neraka. Jadi yang menentukan kita mau mendidik anak tuh seperti apa supaya menghasilkan cucu misalkan, atau kita mau mendidik anak tuh seperti apa supaya nanti ke depannya tidak menjerumuskan kita ke dalam neraka. Jadi difokuskanlah kata atau ibadah, yaitu artinya yang baik. Yang baik itu bisa berupa rezeki yang baik, anak juga kan termasuk rezeki yang baik, atau juga bisa berupa diartikan dengan harta, yang dimana jika konsepnya harta itu ya memang ada orang-orang yang berhak menerimanya atas harta yang kita peroleh gitu. Mungkin Mbak Nusaibah ada feedback atau ada tambahan? Atau dari teman-teman yang lain ada tambahan? Izin bertanya, Mbak Anissa. Apa alasan Mbak Anissa mengambil judul ini? Alasan saya mengambil judul ini karena jujur melihat kondisi sekitar banyak banget dari teman-teman saya atau kakak kelas saya yang dia sudah menikah tapi belum menemukan apa sih arti sakinah mawadah warahmah itu. Karena kan sebetulnya tujuan menikah itu ibadah, penyempurna agama kita juga dalam Islam gitu. Tapi kenapa kita harus menggapai ketenangan? Karena ya itu, menikah itu ujiannya seumur hidup, pembelajaran yang di dalamnya juga seumur hidup. Kita nggak bisa asal-asalan milih pasangan. Kita nggak bisa asal seret langsung iya nikah. Kita nggak bisa berjuang bareng-bareng, tapi misalkan tidak ada restu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi saya tertarik untuk mengangkat tema penciptaan pasangan agar menggapai ketenangan hidup. Nah, di sana dijelaskan bagaimana cara kita menggapai, salah satunya itu dengan bersyukur.
terus kepada Allah atas apa yang Allah kasih. Biasanya dalam pernikahan itu kalau ujiannya nggak anak, ujiannya penyakit atau ekonomi. Itu jadi hal yang memang lazim banget buat kita pelajari, terutama kan di jurusan hukum keluarga Islam ya. Perceraian itu banyaknya terjadi karena hal ekonomi. Tapi banyak juga ekonominya kurang, tapi orang itu bahagia. Nah, kenapa bisa bahagia? Karena mungkin mereka bersyukur, karena mungkin mereka mempelajari ilmu agama, dan mereka mengerti apa hak dan kewajibannya, sehingga tuntas semuanya dan tidak ada rasa saling menyakiti gitu. Tapi yang paling utama itu sih, saya melihat dari kondisi sekitar, jadi lebih mengangkat tema personal sih. Maksudnya bukan personal, pengalaman gitu, dari pengalaman cerita orang-orang. Dan saya kasih saran, semoga dengan artikel ini dan orang banyak baca, mereka jadi tahu bahwa pasangan itu memang harus menggapai ketenangan hidup dengan cara yang telah saya paparkan di artikel situ. Mungkin cukup sekian. Baik, mungkin pertanyaannya sudah dirasa cukup ya. Mungkin ada yang ingin memberikan saran, masukan kepada materi pada hari ini. Dipersilahkan. Mbak Nisa mungkin sedikit menyangga mengenai yang poligami tadi. Saya pernah baca artikel bahasanya ada beberapa ulama itu yang namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang usul fikih yang buku yang jadi rujukannya mata kuliah usul fikih yang kalau diampu sama Bu Tutik Hamidah itu berpendapat bahwa poligami itu bukan bangunan ideal rumah tangga muslim. Bangunan yang ideal rumah tangga muslim itu adalah bangunan yang monogami. Menurut Mbak Nisa itu bangunan yang monogami itu yang seperti apa? Lalu poligami itu kan adalah sebuah pengecualian dalam praktik rumah tangga. Nah, praktik ini kan bisa dijalankan karena sebab-sebab umum atau sebab-sebab khusus. Nah, hasilnya hanya kondisi darurat yang membolehkan seseorang menempuh poligami. Menurut Mbak Nisa ini tadi, kondisi darurat ini yang seperti gimana? Kan poligami juga kan tidak wajib kalau menurut Islam itu. Tapi kok ada argumentasi yang menyatakan bahwasanya hanya ada kondisi darurat yang memungkinkan poligami itu bisa terjadi. Mungkin bisa berpendapat mengenai hal itu. Ya, bisa saja belajar bersama. Ya, sebelumnya saya izin bertanya dulu. Ketika Mas Wisnu dihadapkan menikah nanti, apakah ada niatan untuk mempoligami istri? Insya Allah cukup satu, Mbak, karena untuk adil itu menurut saya itu bukan bukan kapasitas saya kalau mau melakukan poligami itu, karena adil menurut saya itu susah untuk misal saya punya istri yang satu ini, nanti pas mau poligami misalnya saya izin mau poligami, itu berat sih kalau menurut saya adil itu susah kalau mau poligami. Cukup satu aja. Terima kasih. Kemudian saya bertanya Mbak Fahid, kalau misalkan ada suatu kondisi darurat yang di mana Mbak Fahid mengharuskan suaminya berpoligami, diizinkan tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk sekarang sih belum terfikirkan sih ya sampai situ. Karena nanti lihat ke depannya itu kondisi daruratnya itu seperti apa gitu. Apa sih
hujahnya, apa emang hujahnya dia tuh emang benar-benar kuat, emang hujahnya apa sih, hujah apa yang kuat yang sampai bikin ntar suami saya tuh mau poligami gitu sih. Tapi kalau saya sendiri, saya bukan nggak setuju sama hukum poligami, cuman saya selama saya masih mampu, saya no. Pasti, Begitu. karena memang kebanyakan perempuan, siapa sih yang memang perempuan ikhlas untuk dimadu, sementara perempuan itu rasa cemburunya tinggi kan, ya kalian juga bisa merasakan gitu. Nah, apa kondisi darurat yang bisa memperbolehkan bahwa suami itu mempoligami atau memadu istrinya? Setahu saya, yang pertama itu tidak bisa mempunyai keturunan. Jika memang keduanya sepakat, istrinya misalkan ketahuannya setelah nikah baru dia punya penyakit itu sehingga tidak bisa memperoleh keturunan, bahwa jadi istrinya itu memperbolehkan suaminya untuk menikah lagi untuk mencari keturunan tersebut. Yang kedua yaitu ketika istrinya tidak sanggup untuk mengurus suaminya lagi. Entah itu karena pekerjaan mungkin yang misal mengharuskan mereka LDR, beda negara misalkan, atau dengan si istri ini sakit yang memang dia lumpuh misalkan. Nah, itu kan suaminya tidak terpenuhi gitu hak dan kewajibannya. Jadi istrinya bisa menyuruh suami untuk menikah lagi dengan maksud bahwa ada istri lain yang bisa memang mengurus suaminya tersebut. Setahu saya sih seperti itu. Tapi memang para ulama juga lebih banyak cenderungnya itu konsepnya monogami. Jadi pernikahan mereka satu istri, setia dengan satu wanita. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri atau kita juga tidak bisa melarang gitu. Syariat kok seperti itu? Kenapa Allah menurunkan poligami gitu? Kita juga tidak bisa menentang hal itu karena memang Al-Qur'an itu perkataan yang memang pasti 100% kebenarannya terjamin. Tetapi kalau untuk saya pribadi, saya tidak menentang poligami asalkan jangan saya yang dipoligami gitu. Gitu sih prinsip simpelnya. Ya, terima kasih Mbak Nisa atas penjelasannya. Mungkin bisa moderator bisa ditutup karena waktunya sudah mau habis. Oke, terima kasih untuk presentator hari ini Mbak Nisa. Terima kasih banyak sudah memberikan ilmu dan sharing-sharing kepada kami. Baiklah, udah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari materi hari ini. Baiklah, saya tutup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf juga bila ada kesalahan.